Baiklah, kita akan sampai kepada acara berikutnya, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, Ibu Dr. Devi Valeriani, SE, MSI. Kepada Ibu Dekan, Bu Devi Valeriani, waktu dan layar kami serahkan. Ibu kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, dan hal ini diwakili oleh Ibu Rosa, Bapak Dr. Andes Haji Yulizar Adnan, Kepala Dinas Provinsi Koperasi dan UMKM, yang terhormat Kanwil DJP Wilayah Sumatera Selatan, Dania, Bapak Santo selaku Ketua IAI, dan para narasumber Bapak Suhardi, Bapak Yuda, dan Ibu IPK, serta Bapak Moderator, Bapak Edi, Mora, dan seluruh peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah dan bersyukur hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan pertemuan pada Ahad walafiat. Salawat, beriring salam, tak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang sangat baik sekali bagi pelaku. Pada kesempatan hari ini, para sumber yang terpilih pada bidangnya akan memberikan wawasan dan informasi maupun tips dan trik bagaimana menjadi pelaku UMKM yang handal, yang tidak hanya fokus pada kuantitas dan kualitas produk, namun UMKM yang mampu membaca sistem perpajakan dan mampu membaca laporan keuangan yang sederhana untuk menunjang aktivitas UMKM tersebut, di samping tentunya digitalisasi. Tadi Bapak Kepala Dinas sudah menyampaikan bahwa peran digitalisasi sangat penting untuk kemajuan UMKM, utamanya adalah untuk meluaskan jangkauan pemasaran. Mari UMKM kita hidup berdampingan, kita beraktivitas berdampingan dengan digitalisasi, karena digitalisasi akan membuat bisnis yang kita jalankan menjadi lebih efisien. Dengan lebih efisien itu akan mengurangi biaya operasional dan dengan harapan akan memperoleh laba. Harapan kami pada hari ini para UMKM dapat menyerap materi yang disampaikan oleh para narasumber sebaik-baiknya dan buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai setelah seminar ini atau Zoom meeting ini justru tambah bingung ya, mumpung ada ahlinya silahkan bertanya. Kemudian UMKM juga kami support, tadi sudah ada diskusi, kami dari pihak akademisi akan siap berkolaborasi untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kami dalam membantu bagaimana UMKM dapat membaca sistem perpajakan dan membaca laporan keuangan sederhana dan membantu untuk memasarkan lewat digitalisasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pembukaan hari ini. Minum jus semangka, pakai selasi, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih atas dukungannya. Baiklah, kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu keynote speech dari Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka, Ibu Insinyur Romadania MEC. Kepada Ibu Romadania, waktu dan layar kami serahkan, Ibu. Terima kasih, Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia selalu. Tentu saja yang saya hormati Bapak Bapak Dr. Andes Haji Yulizar Adnan, MSI, selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Dr. Devi Valeriani, SE, MSI, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, yang juga saya hormati Bapak Susanto, SE, AK, CAMM, Ketua IAI Bangka Belitung, dan para pembicara serta dan saya banggakan para pengusaha UMKM, akademisi, konsultan, dan para peserta webinar pajak, aspek perpajakan dan akuntansi, serta digitalisasi untuk UMKM.
Tentu saja sudah selayaknya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara yang luar biasa ini, yaitu webinar aspek perpajakan dan akuntansi serta digitalisasi untuk UMKM dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan pantun dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Jalan-jalan ke Pulau Bangka, menyeberangi laut dengan kapal feri. Salam hangat untuk para pelaku usaha, ambil peranmu dalam perekonomian negeri. Oke, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara ini. Sebagaimana kita pahami bahwa UMKM merupakan salah satu motor penggerak ekonomi negara di Indonesia, di mana Pak Presiden Jokowi sendiri telah menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar penting dalam kebangkitan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2021, bahwa jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%, luar biasa, atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun 60,4% dari total investasi. Oleh karena itu, kemajuan UMKM Indonesia menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan tersendiri. Dan untuk menjawab tantangan itu, pemerintah juga telah menjalankan sejumlah program terhadap dukungan UMKM. Di antaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program pemulihan ekonomi nasional, kredit usaha rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, atau biasanya kita kenal dengan Gernas BBI, digitalisasi pemasaran UMKM, penguatan wirausaha alumni program Kartu Prakerja melalui pembiayaan KUR, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sedikit dapat saya sampaikan bahwa kalau kita mengacu kepada pajak, tadi kalau kontribusinya terhadap PDB ini 61,07%, sementara memang kita harus punya pemahaman yang sama dulu, karena ini menyangkut aspek perpajakan. Tentu sedikit harus saya berikan pemahaman berapa kontribusi pajak terhadap pendapatan negara. Pendapatan negara ini 87% ditopang oleh pajak. Maka dari itu setiap dari kita memang punya kewajiban yang sama di hadapan undang-undang selaku wajib pajak. Meskipun kami juga petugas pajak, kami juga wajib pajak yang sama dengan Bapak Ibu sekalian. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak senantiasa memberikan dukungan kepada UMKM. Dukungan ini antara lain ya, ada 3 tahap kalau Bapak Ibu sekalian mungkin ingat. Dulu disamakan menggunakan norma rejim normal, maksud saya, untuk persentase tarifnya, dan kemudian dirubah di 2013 itu di PP 46 tahun 2013, yaitu penyederhanaan pelaksanaan perpajakan bagi wajib pajak UMKM dengan pajak final sebesar 1% dari omset. Kemudian berubah lagi menjadi PP 23 tahun 2019, ya, diturunkan tarifnya dari 1% menjadi 0,5% dari penghasilan usaha setiap bulan. Nah, tahapan terkini yang telah dilakukan DJP adalah menjadi bagian pemulihan ekonomi nasional, yaitu biasanya disebut program PEN, bertujuan untuk mendukung perekonomian khususnya pelaku ekonomi dan pelaku usaha baik sektor real maupun sektor keuangan yang di dalamnya terdapat UMKM.
Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tersebut, DJP pun memberikan insentif perpajakan, memberikan stimulus dari sisi fiskal agar kegiatan perekonomian masyarakat, terutama UMKM, terus bergerak dan berkembang pada masa pasca pandemi COVID-19 ini. Hingga tahun 2022, melalui implementasi PMK 113 2022, PMK 114 tahun 2022 juga yang memberikan perpanjangan waktu insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu antara lain pembebasan pemungutan pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, maksud saya angsuran PPh pasal 25 sampai dengan 50%, insentif PPh final terhadap sektor padat karya tertentu, khususnya di bidang konstruksi, dan insentif PPh dan PPN atas impor dan industri farmasi untuk vaksin COVID. Selain insentif pajak diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah membuat atau menerbitkan juga undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Dalam undang-undang ini memuat sejumlah perubahan aturan perpajakan yang lebih berpihak terhadap kepentingan masyarakat. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset usaha hingga 500 juta per tahun. Dengan kata lain, pelaku UMKM hanya akan dikenakan jika omset yang didapatkan per tahun telah melebihi dari 500 juta rupiah. UMKM terkait akan dikenakan pajak atas selisih dari batas minimal omset tersebut. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan juga oleh teman-teman narasumber dari pajak. Sebaliknya, jika omset didapatkan selama 1 tahun berada di atas 500, maka pelaku usaha tidak akan dikenakan pajak. Untuk memberikan kemudahan pelaksanaan administrasi perpajakan, DJP pun telah melakukan transformasi digital dalam memberikan pelayanan terbaik melalui pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan atau biasa kami sebut PSIAP. Nah, di PSIAP ini sendiri menggunakan berbagai instrumen teknologi digital terkini yang akan menghadirkan sistem informasi administrasi perpajakan yang mudah, handal, terintegrasi, akurat, dan pasti untuk optimalisasi pelayanan kami dan dalam konteks pengawasan perpajakan melalui pelayanan terhadap wajib pajak dengan biasa juga salah satunya itu kita sebut 3 atau 3C, klik, call, dan counter, serta penyempurnaan Cortex System, implementasi Compliant Risk Management atau kita sebut CRM, serta penerapan pajak digital untuk transaksi elektronik lintas negara yang dikenal dengan EOI. Jadi memang lintas kami pun memperoleh berbagai informasi atau data dari berbagai negara yang tergabung dalam Automatic Exchange of Information. Salah satu inovasi dalam reformasi perpajakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak, terutama juga bagi UMKM, adalah dengan inovasi program berbasis digital. Tadi yang saya sampaikan 3C, juga melalui program ini wajib pajak dituntun untuk klik atau melaporkan perpajakannya secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Alternatif lain adalah dengan call atau menghubungi kering pajak, dan yang terakhir dapat juga menghubungi langsung ke counter KPP atau KP2KP terdekat. Dan mendapat layanan tentu saja jauh lebih mudah karena kita juga membekali para SDM kita bagaimana melayani dengan hati. Pemerintah dan terus akan berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dengan beragam kemudahan yang tentu saja agar kondisi ekonomi kita saat ini makin kembali membaik. Dengan demikian harapan kami adanya dukungan pemerintah khususnya insentif pajak dan kemudahan regulasi perpajakan memberikan trigger kepada wajib pajak dalam hal ini UMKM untuk bangkit dan mampu menjadi usaha besar. Ya, kalau sudah usahanya besar, tentu harapan kami dapat berkontribusi lebih baik lagi kepada negara.
Dalam hal ini juga Kementerian Keuangan, kita sebut Kemenkeuan, itu di Sumatera Selatan sudah membentuk Sekber. Sekber ini dalam konteks untuk bagaimana mendorong UMKM untuk naik kelas. Nah, jadi kalau sudah UMKM naik kelas, tentu saja tidak lagi tingkatannya mungkin UMKM sudah lebih ke menengah ke atas gitu ya. Dan di sisi lain juga Sekber di Sumatera Selatan ini harapan saya juga ini akan berkembang juga sampai dengan di Bangka Belitung, ikut serta ke depan mungkin menjadi salah satu wilayah yang membuat program atau membuka program beli kreatif Bangka Belitung ke depannya. Dan itu mungkin yang terakhir. Tentu saja harapan kami, mari sama-sama, tadi disampaikan juga oleh Ibu Eti ya, kalau saya tidak salah, fahami betul, Bu Eti atau Bu siapa tadi ya, mohon maaf nih, yang Ibu Devi Valerina, bahwa silakan untuk bertanya sebanyak-banyaknya terkait dengan bagaimana konteks perpajakan ya, konteks perpajakan teman-teman kami tentu akan sangat dengan senang hati menjelaskan sampai dengan Bapak Ibu sekalian mengerti dan paham tentang pajak. Sekali lagi harapan kami acara ini akan terus berkesinambungan karena kami juga membuka kesempatan untuk memberikan kelas dalam bentuk kelas-kelas edukasi, membantu UMKM ini supaya paham dan melek pajak. Karena sejatinya yang kami harapkan pajak ini tidak jadi momok kembali ya, bukan menjadi momok, tapi menjadi sahabat bagi wajib pajak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam sehat, salam bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Romadania. Kita diskusi ya Bu ya. Seperti tadi. Jadi memang kita split nih Bu diskusinya. Jadi tadi kan sama kementerian. Jadi memang kita tujuannya adalah bagaimana pembukuan ini bisa diselesaikan. Nah, untuk sama Ibu nih kita mau tanya-tanya nih Bu mengenai sebetulnya kan sekarang ada NIK ya Bu ya, jadi NPWP. Yeah. Jadi kalau dulu kan disebut berburu di kebun binatang nih, punya NPWP yang dikejar-kejar yang punya NPWP aja nih. Nah, sekarang kira-kira bagaimana sih Bu gambarannya kalau misalnya sudah NIK ini apakah langsung otomatis atau tetap sama Bu? Artinya kan seperti Ibu tadi singgung mengenai automatic exchange of information. Kebetulan kan kita juga karena kita di Kompartemen Perpajakan kita juga berprofesi sebagai konsultan pajak juga sebagian, jadi selain akuntan kita juga konsultan pajak. Nah, yang kita ini sharing ya Bu ya. Jadi memang untuk supaya kita saling membangun sebetulnya dari beberapa klien yang ikut PPS kemarin yang tidak mempunyai kewarganegaraan lebih dari satu atau mungkin dia green card atau apapun namanya Bu. Mungkin dia punya izin kerja di luar negeri. Nah, kalau yang demikian Bu, kita melihat tidak ada data Bu. Artinya ketika dia misalnya punya green card atau punya mungkin di kita-kitas ya Bu ya. Jadi izin untuk bekerja di luar negeri. Itu datanya tidak ada Bu. Artinya yang ada itu hanya misalnya kalau saya ini orang Indonesia punya paspor Indonesia, buka rekening di luar negeri pakai paspor Indonesia, datanya itu hanya ya dia datanya sama persis Bu. Jadi artinya kalau saya dapat rekening koran di rekening saya di luar negeri, maka datanya persis yang dikirimkan sama DJP. Artinya kita mengerti bahwa automatic exchange information sudah berjalan. Nah, cuma kan hanya untuk orang Indonesia yang menggunakan paspor Indonesia membuka rekening di luar. Tapi ketika dia mempunyai ID lain seperti ya tadi saya bilang tadi KITAS atau green card, maka itu data tidak ada. Karena kita melihat nih ada misalnya ibu sama anak. Ibunya karena ibunya sudah tua jadi memang mungkin dia nggak hanya punya paspor, jadi dia buka rekening paspornya aja. Mungkin anaknya sudah sekolah di sana, jadi dia punya fasilitas sehingga waktu buka rekening mungkin nggak menggunakan paspor. Nah, seperti itu kan mungkin ya itu tadi tetap sama Pak kan Bu, karena berburu di kebun binatang nih, karena yang dapat yang bisa didapat aja. Nah, kalau mengenai nanti yang NIK ini Bu, apakah sama? Artinya kan kita tahu juga sekarang sudah ada exchange informasi mengenai rekening perbankan Bu, karena kan ketika kita buka rekening sekarang kalau kita perhatikan di formulirnya sudah jelas disebutin bahwa bank wajib memberikan data informasi kepada DJP. Nah, dengan adanya NIK sama NPWP,
Apakah itu nanti otomatis? Apakah tetap nanti akan tetap sama Bu? Hanya yang punya NPWP saja yang dilaporkan, yang nggak punya NPWP nggak dilaporkan. Mungkin ini sebagai edukasi Iya, aja supaya nanti UMKM kita lebih aware betul. lah gitu ya. Silakan Bu. Bukan Iya, nakut-nakutin ya Bu ya. terima Ini kasih. sebetulnya kenyataan yang kita harus hadapin gitu. Iya, betul. Terima kasih, Pak Sahat ya, Sahata. Gini Pak, kalau kita pahamin dulu bahwa wajib pajak ini sepanjang dia memenuhi unsur subjek dan objeknya, maka dia ada kewajiban perpajakan di dalamnya. Dan diawali dengan registrasi, apakah itu secara jabatan atau dengan keinginan sendiri gitu ya, registrasi, sampai dengan melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, dalam konteks ini betul memang istilah di luar sana seperti apa ya, berburu di kebun binatang kemarin-kemarin ya Pak. Kalau kita melihat NIK menjadi NPWP ini itu sesuatu kemajuan betul-betul. Kalau Bapak mungkin pernah ke luar negeri, itu sudah ada single identification number ya. Jadi apapun kita mau beli apapun itu sudah datanya menjadi satu. Nah, harapan ke depan ini sama. Jadi NIK ini menjadi salah satu key kunci apakah wajib pajak ini ada transaksi yang tadi memenuhi subjek dan objeknya, maka itu tetap akan menjadi apa namanya, harus berkontribusi kepada negara melalui pajak. NIK menjadi NPWP ini kan paling lambat tanggal 1 Januari 2024 ya Pak. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan Bapak, apakah kalau dia tidak punya NPWP kemudian dia tidak dikenakan pajak pada akhirnya sama dengan, kalau menurut saya tidak Pak, ini malah lebih bagus lagi. Kita dapat informasi apapun, karena ketika kita mau bergerak apapun kan selalu diminta nomor KTP-nya mana gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini ya kita dapat informasi lebih banyak lagi. Kalau selama ini kan kita harus bekerja sama dengan ILAP dalam PP 31 itu ya, semua data dan informasi terkait dengan wajib pajak ya atau badan atau entitas. Nah, ini kita peroleh dalam konteks itu. Tapi kalau dengan adanya NIK menjadi NPWP ini sudah sesuatu yang nilai tambah tersendiri gitu ya, di mana kalau ada transaksi meskipun yang bersangkutan atau yang belum masuk dalam basket pajak menjadi wajib pajak tadi tidak mempunyai NPWP ya. Nah, dengan cara NIK ini bisa menangkap transaksi apa saja yang dilakukan atas NIK tersebut ya. Nah, dengan demikian teman-teman di lapangan tentu nanti akan menyampaikan dalam bentuk surat, apakah ini secara jabatan juga kita bisa lakukan meng-NPWP-kan. Demikian juga sebaliknya, kalau memang ternyata masih di bawah umur atau segala macam, meskipun NIK ini otomatis menjadi NPWP tidak serta-merta dia harus ber-NPWP juga dengan NIK itu, tidak. Sepanjang tidak ada transaksi, tadi lagi-lagi masuk ke frame-nya, sepanjang tidak memenuhi objek dan subjeknya, maka ya belum terpenuhi gitu ya. Jadi mungkin itu Pak. Kan kalau di luar negeri misalnya Bapak beli pizza aja udah tahu tuh. Nah, ini kan udah kelihatan tuh. Nah, sekarang kalau kita lihat contoh di Gojek lah ya. Gojek ini kan punya big data yang luar biasa. Nah, kalau jadi dia bisa paham betul atas nama Romadania misalnya sampai dengan gajinya berapa yang seharusnya, karena tadi kan dia punya pemakaian Gokarnya berapa, GoFood-nya, kemudian GoClean sampai, nah ini bisa mapping nih untuk seorang Romadania ini kira-kira gajinya berapa. Harapan kita ke depan sama Pak. Ya, karena yang diandalkan itu adalah NIK yang selama ini untuk beli tanah, beli rumah, beli kendaraan, beli apapun yang disyaratkan itu bukan NPWP. NPWP mungkin yang nomor 2 setelah itu. Ya, lebih disyaratkan itu adalah tadi identitas utama. Sehingga ini tadi saya sampaikan transaksinya masuk. Ketika transaksi masuk, otomatis dia menjadi wajib pajak karena terpenuhinya objek dan subjek sebagai wajib pajak. Mungkin itu nanti akan ditambahkan juga oleh teman-teman. Saya lihat ada penyuluh pajak yang luar biasa nih, sahabat saya, Pak Yuda. Kemudian ada juga Pak Rumadia. Nah, ini orang-orang yang luar biasa. Mungkin bisa menjelaskan secara teknis, Pak Sahata ya. Demikian. Jadi Pak Ibu, jadi maksudnya sebetulnya sih kita cuma sharing aja. Artinya kan sebetulnya kita nih mau menyampaikan bahwa artinya sebetulnya kan kita juga nggak tahu nih kerjasama dengan perbankan bagaimana. Sebetulnya tadi sebenarnya kita mau menginisiasi sebetulnya begini Bu. Artinya kan tadi ya kalau misalnya kayak
exchange informasi, otomatis exchange informasi Oke. itu kan kalau ada pasportnya, Bu. Oke, Artinya ya. kalau nggak ada pasportnya otomatis kan nggak dikirim, karena memang di beberapa klien kita seperti saya bilang tadi, ini kita buka-buka nih Bu ya, artinya Ya. kalau klien saya itu misalnya orang tuanya punya paspor, tadi dapat Bu suratnya, surat cintanya. Bukan surat cinta lah, Iya, surat surat anjuran untuk PPS, karena memang ada data yang ditemukan oleh DJP persis dengan rekening koran yang diterima dari luar negeri, Bu. Jadi memang ini sangat membantu sekali untuk wajib pajak untuk lebih patuh. Jadi memang terbantu, Bu. iya, Cuma betul Pak. Jadi kalau kalau nggak ada, dia buka rekeningnya mungkin pakai, dia mungkin ada dulu identitas yang lain di sana, mungkin kayak bekerja di sana, otomatis tidak ada, Bu. Artinya dia tidak dapat apapun. Jadi tidak ada data yang ditemukan oleh DJP. Nah, mungkin saya tanyakan lebih detail sih sebenarnya, kalau dari perbankan bagaimana, Bu? Artinya gini, kalau misalnya saya nggak punya NPWP, apakah ada kewajiban si bank itu memberikan data ke DJP atau memang hanya yang punya NPWP? Karena kan kalau tadi kita bilang persyaratannya kan sebetulnya kalau NIK sudah jadi NPWP, apakah otomatis nanti setiap orang yang punya rekening akan diberikan? Ini sebenarnya supaya nanti ke depan, kan ini Iya. mulai 2024 nih, artinya Iya. bahwa jangan sampai nanti teman-teman nih dari khususnya pelaku bisnis ini, belum punya NPWP, artinya masih bisa nggak ada data gitu loh. Jadi tapi tiba-tiba jadi masalah. Lebih bagus kan kita preventif, Bu. Artinya ketika Betul. memang DJP sudah punya data, otomatis kita lebih patuh harusnya. Demikian, Bu. Mungkin Iya. dari kerjasama dengan, karena kita nggak ngerti nih, Bu, artinya kerjasama dengan perbankan, karena kalau di formnya itu hanya disebutin, Bu, kita harus tanda tangan bahwa data akan diberikan ke ke DJP. DJP untuk Iya. tujuan keterbukaan informasi keuangan ya, Bu ya. Jadi memang secara undang-undang sudah ada. Nah, cuma Betul sih, apakah Pak. itu hanya yang punya NPWP atau yang seluruhnya? Jadi supaya ini terbuka, Bu, artinya kita ngerti lah ke depannya bagaimana. Iya, untuk saat ini memang yang kita olah ya Pak, karena secara teknis di lapangan kita mengolah tentu saja yang ada kaitannya dengan NPWP dulu ya. Tapi ke depan dengan adanya NIK ini menjadi NPWP kan tentu datanya akan lebih banyak lagi gitu kan. Walaupun dia tidak punya NPWP, karena ini sudah otomatis kita capture-nya atau kita tangkapnya dari NIK, maka itu secara otomatis akan menambah informasi lebih ini. Dan di sisi lain mungkin nanti ditambahkan oleh Mas Huda kali ya. Kalaupun setahu saya, kalaupun misalnya nilainya signifikan nih Pak, dia tidak punya NPWP. Nah, itu malah menjadi trigger gitu kan. Menjadi trigger untuk di NPWP kan. Kan kalau misalnya dia batasan dari keterbukaan perbankan tadi sudah memenuhi seharusnya ya, tapi di dalam catatan perpajakan kita tidak ada, maka itu teman-teman di lapangan akan melakukan pemberian NPWP secara jabatan yang kemarin ya, yang kemarin. Nah, kalau sekarang sudah lebih gampang. Itu mungkin, Pak. Oke, Bu. Artinya ya banyak juga sih. Jadi kita memang dari IAI juga berperan untuk supaya sosialisasi terutama nih yang 500 juta ya, Bu ya. Artinya sebetulnya kan kenapa ini kita pisahkan, karena memang image-nya masih begitu, Bu, karena pajak itu arti bayar gitu loh kan. Jadi memang padahal sebetulnya sudah ada peraturan seperti Bu tadi bilang bahwa omset 500 juta ke bawah sudah bebas dari pajak setahun. Betul. Jadi memang kita juga mensasar ke sana, Bu, karena memang yang diberikan fasilitas gratis itu untuk pembukuan itu atau aplikasi itu adalah sesuai dengan PP-nya itu mikro, Bu. Jadi masih di bawah. Jadi memang gimana kita mensinergikan. Nanti intinya juga kita meminta bantuan, Bu. Artinya kalau misalnya nanti program ini bisa berjalan, pilot project kita seperti tadi kita kerjasamakan dengan dinas dari IAI kita wilayah. Kalau misalnya ada 10 WP UMKM yang mau menggunakan jasa untuk pembuatan laporan keuangan, karena kita berpikir Bu, kepatuhan itu kan kalau ada laporan makin tingkat kepatuhannya makin tinggi. Nah, nanti juga mohon dukungannya kalau misalnya ini pilot project sudah jalan, ketika nanti misalnya ke depan bisa kita tampung lebih besar. Nah, DJP juga kalau misalnya ada wajib pajak yang tidak bisa membuat laporan keuangan, nanti bisa disalurkan ke ini, Bu, program kita ini. Siap.
Betul, Pak. Jadi sebagai contoh saja, Pak, di Sumsel ini karena kemarin belum terlalu kita melebarkan ke Bubble, Sumsel kita sudah melakukan edukasi kelas-kelas untuk tadi, untuk yang UMKM naik kelas. Jadi itu bagaimana? Jadi kita sangat-sangat gencar sekali di Sumatera Selatan ini bagaimana mengajak atau memberikan bimbingan teknis perpajakan kepada teman-teman UMKM. Ini saya sangat-sangat antusias juga dan mendukung penuh, Pak, dengan program yang akan dilakukan oleh Universitas Bangka Belitung ini. Dan ini juga kita ada Pak Suhardi, Bu. Ini wakil ketua, karena kebetulan ketua kita di wilayah Bangka Belitung lagi ada tugas ke Jakarta. Pak Suhardi, kalian nih udah kenal kan? Udah kenal atau soalnya tempatnya beda nih? Satu di Palembang. Selamat pagi, Bu. Ya, kami pagi. wilayah siap nanti, Bu. Ya. Termasuk soalnya Ibu di Palembang ya, Bu ya? Iya. Tapi saya sering kok, Pak, beberapa kali ke Bubble juga. Ya, jadi kita mengajak nih, Bu, karena kalau saya kan di pusat nih, Bu, di Jakarta, YAI. Jadi memang kita mau wilayah ini bekerjasama dengan UMKM ini karena mereka langsung langsung dengan UMKM-nya, Bu. Karena memang secara profesi kendala kita sebetulnya dari dulu kan karena gratis ini, Bu. Artinya kan agak ribet nih kalau kita profesi tidak berbayar agak ribet nih jadinya. Jadi memang kita mengajak universitas untuk menyediakan SDM-nya. Nah, nanti kita berharap setelah itu, setelah mereka naik kelas, pasti kan ada kemampuan untuk membayar akuntan nih, Bu, untuk menjamin bahwa secara peraturan dia bisa memenuhi dan secara standar juga dia sudah memenuhi. Dan itu juga memudahkan dia meminjam uang gitu, Bu. Jadi memang ini Pak Suhardi nanti, kebetulan Pak Susanto lagi tugas, Bu. Jadi nanti dia mungkin on off karena dia ada tugas dari gubernur ya, Bu, Pak ya. Ya. Pak ke Kementerian Keuangan juga, Pak. Ya, Kementerian Keuangan untuk mewakili. Betul. Jadi ini sekalian kenalan Bu Romadania, ini dari Pak Suhardi. Iya, betul. Buni aja, kami Pak, biar siap, singkat. Bu, dari IAI nanti ya. Iya. Untuk berkolaborasi tentu memang ini harus kita kolaborasi keroyokan ini, Bu. Betul, Pak, saya sepakat banget. Memang tidak bisa diajarkan secara manual lagi, memang kita harus sudah mengirimkan orang-orang yang kita didik khusus ya, dipandu gitu untuk membuat itu. Iya. Seperti itu. Siap, Pak. Kita juga siap membuka kelas-kelas edukasi terkait dengan bagaimana digitalisasinya perpajakan ini, ya. Ya, pajak. Soalnya itu di DJP ada namanya di apa, Bu, namanya yang kegiatannya KPP ya, BDS ya, sorry. Oh ya, BDS ya. Ini sekarang kita menyatukan, Pak. Jadi Kementerian Keuangan itu Kementerian Kemenkeuan namanya. Kita punya sekber, jadi tidak lagi terpisah-pisah. Jadi satu UMKM naik kelas namanya. Oke. Tapi BI masih sendiri, Bu ya? Ya, ini Kementerian Keuangan, Pak. Jadi ada Kanwil DJKN, Perben, kemudian pajak sama bea cukai. Ini yang kita sebetulnya dari IAI kita melihat sebetulnya kalau disinergikan sebetulnya bisa menyelesaikan masalah, Bu. Jadi artinya aplikasi dari Siapik ini cukup, tadi Pak Suhardi bilang bahwa cukup simpel dan memang gratis dan beberapa swasta juga mau sih sebetulnya bantu, Bu. Cuma kita kendalanya adalah bahwa bekerja sama dengan swasta ini agak ribet, Bu, birokrasinya. Jadi memang kita bukan mendiskriminasi, tapi sebetulnya kita lebih sebetulnya ini kalau berjalan dulu, nanti ke depan kalau misalnya bisa berjalan dengan baik, ya tidak mau, karena kan ada 64 juta ya, Bu ya, UMKM. Ya, kita cari solusinya tentunya, Pak, biar semua nanti bisa berperan gitu ya. Semakin banyak, memang, tentu semakin bagus. Titik simpul-simpul yang kita buat itu. Siap. Jadi luar biasa, Pak, luar biasa. Ibu Romadania, Ibu Nia ya. Sorry. Ibu Nia. Oke, makasih banyak suduhannya, Bu. Sama-sama, izin pamit ya, Pak. Makasih sekali lagi, mudah-mudahan sukses acaranya dan kami sekali lagi turut mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.